Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil Islam di suri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Gandrumangun yang diwakili oleh Bapak Regina SPD, yang kami hormati Ibu serta Bapak Guru Karyawan SMP Negeri 1 Gandrumangun yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur serta salawat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di acara diseminasi penerapan budaya positif oleh CGP Angkatan 8, yaitu Ibu Wahyuningsih SPD. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Indonesia adikku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh wakil dari Kepala SMP Negeri 1 Gandrumangun. Kepada Bapak Legiman SPD kami persilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali kalau pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Ini semua adalah sebuah proses, bagian dari proses yang harus dilalui, dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau kesempatan saat ini kita masih dimampukan bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Wahyuningsih dalam rangka proses untuk menjadi guru penggerak sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023.
Kami berharap acara ini bermanfaat bagi kita semua dan sangat baik jika budaya positif itu nanti kita bisa terapkan di lingkungan sekolah ini khususnya, dan itu memberi pengaruh pada sekolah-sekolah lain yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Gandrung. Akhirnya kami ucapkan selamat untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semua bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk selanjutnya kami serahkan pada pembawa acara. Dilanjutkan pada puncak acara yaitu pemaparan diseminasi penerapan budaya positif oleh Ibu Wahyuningsih SPDPO. Kepada Ibu Wahyuningsih kami silakan. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gandrung, Ibu Jawan Sona SPDMM yang kali ini diwakilkan oleh Pak Ibu SPD. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya di sini, salam bahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hari ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Kemudian salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu, tanpa mengurangi hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya, di sini forum ini adalah ajang untuk kita bersosialisasi dan berdiskusi tentang budaya positif yang sudah saya lakukan di lingkungan SMP Negeri 1 Gandrung. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya sekolah itu merupakan ajang persemaian benih-benih kebudayaan, dan kita sebagai guru itu layaknya seorang petani yang menyediakan lahan yang baik untuk peserta didik kita, untuk murid kita, untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga akan tercipta yang namanya budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, di sini nanti kita akan mendalami berbagai macam materi untuk menciptakan budaya positif itu yang seperti apa sih, kemudian langkah-langkahnya untuk menciptakan lingkungan positif yang nantinya akan terbentuk yang namanya budaya positif. Nanti kita akan belajar tentang disiplin, kemudian kebajikan universal, kemudian ada posisi kontrol dan sebagainya. Ya, di sini sebelumnya nanti kita akan bermain dulu di Bapak Ibu sebelum lanjut ke materi tentang paradigma, perubahan paradigma. Mungkin saya ingin 2 orang maju ke depan, 2 orang saja, nggak usah banyak-banyak. Boleh? Oke. Oh ya, siapa yang B? A, oke, A, B. Yang A yang berlima, yang tidak anggaplah bahwa jenengan itu sedang memegang sesuatu yang sangat penting. Bayangkan dulu. Terus namanya ya, oke. Anggaplah jenengan memegang sesuatu yang sangat penting. Kemudian di sini Bung Edi dan dengan berbagai macam cara, saya kasih waktu 30 detik untuk boleh menggali, boleh memerintah, boleh menghasut, boleh segala macam boleh dilakukan. Saya tahu maksudnya kalau tidak boleh dilakukan. Bagaimana caranya supaya penikmat itu membuka tangannya, memperlihatkan apa yang dia pegang, apa
yang digadang-gadang. Itu seperti itu. Oke, kita mulai mulai dari sekarang, silakan. Budiman, tangannya bagus banget tuh. Kulit yang putih. Iya. Coba saya lihat telapak tangannya, Bu. Janganlah. Kenapa sih? Bahaya. Ada apa itu? Ada sesuatu. Ada sesuatu. Coba kalau saya pancing sama ini rasanya manis. Udah makan tadi? Udah makan, udah coba ya. Mau yang rasanya asin? Udah usah. Enggak usah. Coba saya lihat dulu dong, ngintip lah. Gak boleh. Kenapa sih? Rahasia. Kepo banget saya. Gak boleh. Ini digelitikin kayak kalau kayak gini geli nggak? Enggak. Coba dibuka. Lihat. Ini Bu, saya punya sulap buat jenengan. Coba. Coba. Ini ya, tertutup. Ya. Terbuka. Tertutup, terbuka. Ya. Bisa diikuti? Enggak. Enggak ya? Kenapa? Ayo, tertutup, buka. Nanti saya kasih hadiah. Enggak biasa dia. Oh biasa. Yang nggak biasa apa Bu kira-kira Bu? Enggak biasa apa ya? Apa coba Bu? Yang merah-merah, yang gambarnya Soekarno. Betul. Coba. Mana? Ini ada di dompet Wahyu. Coba dibuka Bu. Kasihkan dulu. Kasihkan dulu. Bu Wahyu mana? Oke, terima kasih ya tepuk tangan untuk berdua ya. Sebelumnya apa namanya? Dengan sangat kekeh sekali Bu Nikma itu tidak mau membuka kepalan tangannya dan dengan sepenuh hati pula Bu Egida itu memohon kemudian mengiming-imingi dengan berbagai macam hal supaya bisa membuka. Coba Bu, kita lihat dulu. Coba buka. Ya tangannya. Ya, ternyata saya yang bisa membuka. Ya, oke. Oke. Dengan mudah ya. Caranya ternyata lebih Iya, mudah. mudah sekali. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, Bu Nikmah, kenapa tidak mau membuka? Karena tadi sudah dibilang supaya tidak dibuka. Oh begitu. Kemudian Bu Egida, ya, menurut panjenengan, apa yang menyebabkan Bu Nikmah itu tidak mau membuka? Ya, karena instruksi yang awal Bu Nikmah tidak diperbolehkan untuk membuka. Terus beliau bisa memegang amanah. Oke. Jadinya dia tetap menutup dengan kencangnya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk dua. Ya, jadi di sini kita tahu bahwasanya Bu Nikmah yang memegang. Oh ya, sebelumnya Bu Nikmah tadi punya apa namanya bayangan apa? HP. Oh HP. Luar biasa. Ternyata HP itu sangat penting sekali ya. Ya. Ternyata siapa sebenarnya di sini yang memegang untuk tidak membuka tangan panjenengan semuanya. Kita sendiri, betul sekali. Ya, di sini ada yang namanya posisi kontrol. Siapa yang memegang posisi kontrol itu? Ya kita sendiri. Yang namanya orang lain itu tidak bisa memerintah kita. Ya, dalam sebuah teori, ya. Jadi kita memegang yang namanya kontrol. Yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Menurut Dr. William Glasser di sini ada miskonsepsi dari teori kontrol tersebut. Ya, bahwasanya ilusi dulu mengontrol murid. Selama ini kita berpikir bahwa yang mengontrol murid, yang harusnya mengatur murid itu adalah guru. Tapi ternyata itu adalah hanya sebuah ilusi saja. Yang mengontrol murid dia diri murid sendiri. Kita itu hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai pengarah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita selama ini juga berpikir seperti itu. Kalau kita memberikan sesuatu yang positif, penguatan positif itu selalu bermanfaat. Ternyata tidak selamanya, Bapak. Selama yang memegang kontrol itu tidak membuka hati mereka, selama mereka tidak mau dikontrol, ya selamanya mereka berpikir bahwa itu bukan keyakinan saya, maka tidak perlu diikuti. Itu seperti itu. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat memuaskan karakter. Tapi ternyata hal ini malah justru membunuh karakter kita, karakter politika. Ketika kita membuat kritik pada anak jadi merasa down. Apalagi kalau misalnya merasa bersalah, mereka malah justru menghilangkan karakter yang ada dalam diri mereka. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekali lagi di sini yang mempunyai hak memaksa diri mereka, ya diri mereka sendiri, bukan orang lain.
Ini perubahan paradigma dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, maka ubahlah perilaku Anda. Tapi kalau misalnya ingin membuat jangka utama kita, maka ubahlah paradigma berpikir kita. Dan ini perubahan paradigma dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Ya, selama ini kita berpikir bahwa kita itu sama. Tapi dalam teori kontrol tidak ada yang sama. Semua manusia, semua orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda. Semua orang melihat hal sama, di teori kontrol juga berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol itu justru kita memahami pandangan orang lain yang berbeda dari kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan, tapi dalam teori kontrol itu perilaku itu semua perilaku kita itu memiliki tujuan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya datang ke sini punya tujuan. Tapi tidak punya tujuan, tidak punya tujuan. Pasti punya tujuan. Itu seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol itu hanya saya, Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak bisa. Pemaksaan adalah saat bujukan itu gagal. Ketika kita mencoba membujuk orang atau murid dengan hal-hal yang tadi disampaikan oleh tidak. Selama murid tersebut itu tidak mau dikontrol, dia tidak akan mengkaji. Itu tidak bisa. Kemudian di sini dalam teori kontrol itu kita akan dengan kolaborasi. Jadi kita tidak mengontrol orang lain, tapi kita berkolaborasi untuk melakukan sesuatu bersama. Sehingga model berpikirnya itu adalah menang-menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Selama ini kita ketika menghadapi anak-anak yang sedang bermasalah itu mereka pasti akan berpikir, saya pasti disuruh minta maaf. Saya berarti yang salah, itu seperti itu. Tapi dalam teori kontrol itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi menang semuanya. Mereka akan dengan sadar diri bahwa saya yang salah, harusnya saya yang minta maaf, bukan atas kehendak kita, bukan atas kontrol. Itu. Makna disiplin selama ini, Bapak Ibu kalau mau memaknai disiplin itu belum. Satu, sesuai aturan. Ada lagi? Disiplin. Yang salah. Menurut Ki Dewanto, yang namanya orang merdeka itu tidak hanya merdeka ketika dia itu tidak diperintah orang lain. Tapi di sini adalah ada self disiplin atau dia memerintah diri dia sendiri. Ketika orang sudah bisa memerintah dirinya sendiri, maka dikatakan dia sudah merdeka. Loh, bagaimana kalau seandainya saya tidak bisa mengontrol atau memerintah diri kita sendiri, maka kita butuh orang lain, sistem atau sebuah komunitas yang itu bisa mengontrol kita supaya sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat umum. Ya. Melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi peraturan-peraturan yang ada di lingkungan kita itu ya untuk kita itu seperti itu, ya, untuk mendisiplinkan kita. Di lain saat kita mencoba untuk mendisiplinkan diri, ya. Sesuai dengan pemikiran dan dosen, ya, untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka memiliki suatu aturan tersebut. Nah, di sini ada yang namanya motivasi intrinsik. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa mengatur diri kita, maka kita punya motivasi intrinsik. Dari sini motivasi tersebut merupakan tindakan yang berpatok pada nilai-nilai kebajikan diri kita. Saya yakin Bapak Ibu itu semuanya punya patokan diri saya. Saya itu kalau bersama dengan teman itu harus sopan. Itu kan dari dalam diri kita. Jadi motivasi intrinsik. Nah, itulah yang nanti kebajikan universal tersebut yang akan memunculkan adanya disiplin positif. Yang akan kalau misalnya dapat dicontohkan dijadikan satu dalam sebuah komunitas itu jadi budaya positif. Kebajikan universal merupakan nilai sifat-sifat positif manusia
manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan universal sendiri berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama secara umum ya Bapak Ibu, tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras dan sebagainya. Nah, di sini untuk di Indonesia sendiri, untuk murid-murid yang nilai kebajikan yang ditanamkan itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, ada bagaimana betapa Tuhan Yang Maha Esa dan beragam mulia, kemudian mandiri, beragam kritis, berkegiatan global, bergotong royong dan kreatif. Di sini standar pendidikan nasional Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga negara itu harus berkolaborasi untuk mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Seperti itu. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, yang semuanya itu ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, motivasi hukuman dan restitusi. Selama ini apa yang mendasari Bapak Ibu ketika berangkat sekolah untuk mengajar? Boleh disampaikan? Yang memotivasi Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan, contohnya berangkat ke sekolahan, mengajar murid, baik. Motivasinya apa? Mungkin mendapatkan gaji, tugas, kewajiban dan sebagainya. Ya, itu adalah hal dasar yang kita lakukan. Artinya di sini setiap hal yang kita lakukan itu pasti punya tujuan dan punya motivasi sendiri. Nah di sini menurut Jensen itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Salah satunya contoh misalnya, saya datang ke tempat aku supaya tidak dihukum. Nah, itu adalah motivasi dari 2 eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu supaya saya dapat pujian, supaya dapat imbalan. Itu juga dari 2. Nah, ini yang paling baik adalah yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, panjenengan itu datang ke sekolah itu sudah percaya bahwa ini adalah kewajiban saya. Ini adalah hal yang harus saya lakukan. Jadi walaupun mungkin kepala sekolah tidak ada, aturan tidak ada, saya tetap akan. Nah inilah keyakinan seperti inilah yang nanti akan menjadi sebuah disiplin positif yang menciptakan lingkungan yang positif dan terbentuklah budaya positif. Kemudian hukuman dan penghargaan. Masih sering melakukan hukuman terhadap tidak penghargaan? Iya. Ada. Selama waktu ya. Selama waktu. Tapi sadar nggak bahwa hukuman dan penghargaan itu sebenarnya sama-sama hukuman penghargaan itu sama ya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman konsekuensi itu dikatakan disiplin, tapi dari segi disiplin positifnya itu adalah restitusi. Jadi ada yang jauh lebih positif lagi, itu adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, itu kita tidak langsung memarahi, tidak langsung menyalahkan, tapi kita berusaha menuntun mereka untuk sadar sendiri. Salahnya apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Dan di sini terjadi yang namanya kolaborasi antara guru dengan murid untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini restitusi membentuk mereka murid itu berpikir tentang orang seperti apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, ya. Kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Kira-kira ada nggak perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Selama ini yang Bapak Ibu ketahui, hukuman konsekuensi bedanya di mana? Hukuman itu sesuatu yang punishment, jadi kepada
peserta didik itu seperti apa ya, yang dihukum tidak suka ya dihukum gitu. Oke. Kalau konsekuensi karena mereka sadari kalau saya begini ya saya harus begitu. Oke, itu sekali ya, sangat betul. Hukuman itu kadang kala mungkin dia nggak tahu kenapa kok saya dihukum, kok dihukumnya seperti ini, ya. Sedangkan konsekuensi mungkin secara sadar saya tahu apa namanya rule-nya atau peraturannya seperti ini. Ketika saya melanggar, maka konsekuensinya seperti ini. Ya, itu ini konsekuensi ya. Nah, ini bedanya. Ketika kita menggunakan disiplin tanpa kata positif di belakangnya, sesungguhnya kita merupakan identitas sukses. Jadi ketika kita melakukan kedisiplinan terhadap murid, walaupun tidak ada kata positif, itu kita sudah mengirim anak untuk menjadi pribadi yang sukses. Tapi hukuman itu menjadi identitas yang jadi kalau kita menghukum anak dengan mendisiplinkan anak dengan adanya konsekuensi, itu berbeda. Kalau misalnya kita memberikan hukuman, itu membuat anak itu menjadi benar. Kenapa? Di sini ada perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman menyakitkan karena mereka tidak tahu ketika anak misalnya dalam sekolah terlambat langsung suruh mengelilingi sekolah 100 kali misalnya, ya. Nah itu kan menyakiti mereka. Tapi apakah konsekuensi itu tidak menyakiti? Biasanya menyakiti. Cuma di sini konsekuensi anak itu sudah sadar duluan. Jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Kemudian ini banyak sekali yang begitu. Ini saja. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan dalam proses hukuman tersebut. Tahu-tahu dibatas untuk usaha, wali dan sebagainya. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis dan murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau anak. Jadi hukuman itu tidak selalu harus fisik. Bisa jadi kita menghadapi anak itu sudah masuk ke hukuman, ya. Tapi kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati dalam sebuah kita menyusun peraturan, biasanya di situ sudah tertulis konsekuensinya apa, dan anak itu sudah diberitahu konsekuensi dari sebuah perbuatan mereka. Jadi ketika mereka melanggar, mereka sudah tahu konsekuensinya. Jadi mereka tidak perlu protes, tidak perlu ibaratnya bersungguh-sungguh. Tapi di sini mereka tetap merasa tidak nyaman karena mereka tetap dihukum tanpa ini bukan berasal dari dirinya, ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek dan konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Dan di sini konsekuensi itu butuh yang namanya pemantauan. Jadi nggak bisa anak itu langsung kamu tahu masalahnya, ya tahu kabarnya, ya konsekuensinya apa tahu, silakan dilaksanakan sendiri. Kita kemudian pergi itu tidak akan terjadi. Nah, sekarang bisa coba Bapak Ibu tentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat saya sekali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena telah bersekolah. Hukuman. Lari pergi di lapangan basket, kali tambah dari sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk berusaha 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket untuk 12 jam karena mau berlama. Hukuman. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah paham hukuman konsekuensi, berarti saya yakin ke depannya itu sebisa mungkin hukuman itu dihindari. Kemudian di hukuman penghargaan yang tadi saya sampaikan, misalnya memberikan penghargaan itu
sama bagian yang kita membutuhkan. Ya. Menurut Al-Quran, penghargaan hubungan adalah cara-cara mengontrol perilaku murid, ya. Yang menghadirkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Dan menurut saya sendiri, secara tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi ketika anak belajar, contohnya belajar mengayuh sepeda dan dia satu kali belajar langsung bisa, mereka kan akan sangat senang sekali. Itulah penghargaan yang sebenarnya. Ya, tapi ketika anak baru belajar satu kali langsung bisa, kemudian ibunya karena saking senangnya langsung memberikan mobil misalnya, ya, itu kan apa yang namanya memberikan penghargaan yang tidak sesuai. Anak itu bukan malah senang, malah justru merasa ngapain saya belajar naik sepeda kalau nanti saya diberikan mobil, itu seperti itu. Jadi malah menurunkan kreativitas mereka, menurunkan kemauan mereka, itu seperti itu. Jadi di sini yang namanya penghargaan yang sesungguhnya ya ketika mereka sukses lulus atau selesai dalam melaksanakan apa yang harus mereka laksanakan. Memberikan penghargaan itu sama saja dengan di sini menghukum, ya Bapak Ibu. Dalam pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya, ketika kita memberikan penghargaan itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap murid. Contoh misalnya, ketika kita pengen anak itu melakukan sesuatu, biasanya Bapak Ibu kasih iming-iming. Mas nggak kumpulkan tugas terat aku, nanti saya kasih uang 100.000. Maka anak itu akan berpikir saya akan melakukan kalau seandainya saya diberi sesuatu. Gini. Maka di lain waktu ketika Bapak Ibu sudah tidak mampu untuk memberikan penghargaan tersebut, anak itu akan merasa ya baik saya melakukan. Kalau saya tidak akan dapat apa-apa. Itu seperti itu, oke? Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif, sama seperti tadi, nggak bakalan efektif. Oke, ketika satu kali memberikan, mungkin anak akan mengikuti apa kata kita. Tapi selanjutnya itu mereka akan berpikir saya kecewa, saya sudah tidak mau lagi karena saya sudah tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Oke? Penghargaan merusak hubungan ini jelas, sering kali terjadi. Pernah mengalami Bapak Ibu? Pernah, ya? Ketika ada di suatu forum panjenengan mendapatkan reward, saya yakin teman yang lain apaan itu, gitu ya. Bahkan yang mendapatkan lebih saya, gitu ya. Nah, ini akan merusak hubungan yang tadinya panjenengan itu dekat, kemudian jadi rendah. Hanya karena sebuah penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang kita ketika bekerja tanpa ada yang penghargaan, kita itu akan mengeluarkan segenap kemampuan kita. Tapi ketika sudah ada kata-kata nanti akan dapat sesuatu langsung, kita fokusnya bukan apa yang akan kita buat, tapi apa yang kita dapatkan. Oke? Penghargaan menurunkan kualitas, ini sama, hampir mirip dengan yang ketepatan. Ketika seorang siswa, ya, dia bakat melukis, ya, tanpa ada embel-embel akan diberi sesuatu, mereka melukis dengan semangat, mencurahkan segala kemampuan mereka. Tapi ketika diberi penghargaan, kreativitas mereka itu akan menurun. Penghargaan mengamatikan kreativitas, ini sama dengan tadi. Penghargaan menghukum. Nah, sadar atau tidak Bapak Ibu? Ternyata kenapa kok sekarang sistem ranking sudah tidak ada? Karena ternyata yang mendapatkan ranking 2 itu merasa terhukum, padahal dia tidak melakukan kesalahan. Ya enggak? Yang ranking 1 dikasih hadiah, dikasih reward, dikasih selamat dan sebagainya. Yang ranking 2, oh saya ini 2. Karena saya nggak bisa, jadi dia malah merasa bersalah. Padahal itu bukan kesalahan. Yang mau ranking 2, ranking 3 itu bukan sebuah kesalahan. Nah, ini yang nomor 8 ini yang sangat sesuai motivasi dari dalam diri, ya, intrinsik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, seyogianya memang berasal dari diri kita, bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya penghargaan.
Nah, motivasi diri inilah yang nanti akan menuntun kita menuju ke lingkungan yang positif. Ya. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Dari restitusi ini tujuannya adalah membentuk murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dalam restitusi itu kita anak itu dihadapkan pada pertanyaan atau dikembalikan ke keyakinan diri mereka. Apakah sesuai dengan keyakinan mereka atau tidak? Itu seperti itu. Kalau tidak sesuai, yang sesuai itu bagaimana? Jadi diluruskan kembali. Yang tadinya bengkok diluruskan kembali. Di sini perbedaan restitusi dengan disiplin lain yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kita belajar dari kesalahan. Anak tidak diajarkan untuk kamu tuh salah, kamu tuh seharusnya seperti enggak. Tapi di sini kita bersama-sama menyadari kesalahan apa. Yuk kita belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan, tidak seperti tadi ribet ya, merusak hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman biasanya kamu melakukan kesalahan, jadi hukumannya. Tapi kalau restitusi itu ditawarkan, apa yang akan kamu lakukan? Ketika kamu melakukan kesalahan, apa yang sebaiknya dilakukan? Seperti itu untuk menebus kesalahan tersebut. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam mengatasi sebuah permasalahan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Biasanya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, biasanya kan kita langsung ayo minta maaf sama yang salah, sama yang korban gitu kan ya. Tapi di sini itu tidak. Di sini justru memberikan tindakan apa yang seharusnya kamu lakukan, bukan hanya sekedar minta maaf. Kemudian menguatkan Bapak Ibu ketika anak itu mengalami sebuah kesalahan, mereka itu akan merasa rendah diri, merasa rendah diri. Kemudian ketika seluruh kelas tahu bahwa dia salah, ya seluruh kelas itu akan memandang rendah dirinya, akan menganggap bahwa kamu itu penyebab masalah di kelas ini. Begitu ya. Tapi dengan adanya restitusi itu justru anak dikuatkan. Supaya apa? Supaya mereka dapat kembali ke lingkungannya, dapat kembali ke kelompoknya tanpa merasa minder. Sehingga tidak ada yang dimatikan di sini. Seperti tadi di dalam kontrol menang. Jadi tidak ada yang kalah di sini, menang semuanya. Ya. Kemudian fokus pada solusi bukan pada masalah, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, kayaknya agak supaya lebih fokus lagi kita speaking sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Bisa kasih senyumnya? Terima kasih. Oke, silakan berpasangan. Apa ini? Boleh. Silakan berpasangan. Ibu beri menu dulu. Silakan berpasang-pasangan deh Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan bermain. Berdiri apa duduk? Berdiri saja. Ya silakan. Ya Bapak Ibu. Berdiri pasanganku. Agak ke sini Bu Aida. Silakan. Ketika Pak Wahyu. Oke, di sini ada Abu dan Nabi. Kita bermain Abu dan Nabi. Tentukan siapa yang
gimana? Posisi jarum. Yang mana? Coba Buding masih Keton, Posisi jarum kedua. jalum, Jarum. Yang kedua. Iya ini jumlahnya. Berarti yang mana yang berbeda? Jumlah biasanya. Menaranya, luar biasa sekali ya. Ini ada jam, kemudian awan, ada menara, kemudian ini nomor bus, ya, bukan nomor plat mobil. Tepuk tangan untuk semuanya. Sudah fokus kembali? Sudah. Tangan kembali. lanjut. Oke, lanjut. Keyakinan kelas, ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dari keyakinan para warga kelas yang digabung menjadi satu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang akan diaplikasikan oleh seluruh warga kelas tersebut. Oke. Serangkaian peraturan yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga sekolah atau kelas untuk mencapai tujuan mulia yang diciptakan. Nah, untuk pembuatan atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, Bapak Ibu. Jadi tidak seperti peraturan yang sangat detail, ya. Tapi di sini lebih abstrak, tapi rinci dan konkret, ya. Jadi langsung tepat sasaran. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dari keyakinan-keyakinan yang kita yakini, kemudian digabungkan jadi satu. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif, Bapak Ibu. Contohnya kalau misalnya ada anak yang mengajukan jangan berlari di koridor, maka diganti menjadi kalimat positif, jadi berjalanlah di koridor. Ya, itu jauh lebih membangun daripada jangan itu lebih identik dengan melarang. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selama ini mungkin peraturan yang ada di sekolah kita itu sangat banyak sekali, ya Bapak Ibu. Maka kita bisa mengerucutkan ke dalam peraturan atau keyakinan kelas yang itu bisa anak-anak yakini dan laksanakan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan sesuatu yang muluk yang itu tidak mungkin akan dilaksanakan. Tapi sesuatu yang memang harus bisa dilaksanakan. Karena namanya keyakinan kelas yang melaksanakan warga kelas. Jangan sampai keyakinan kelas yang melaksanakan warga masyarakat itu tidak sesuai. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita diharapkan bercurah pendapat dulu untuk menentukan keyakinan kelas tersebut. Jadi bukan berasal dari guru kelas, bukan berasal dari wali kelas, tapi dari semuanya warga kelas yang ada di kelas tersebut. Mereka bercurah pendapat untuk menentukan keyakinan apa yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila sudah dibentuk keyakinan kelas, ternyata kok di bulan kedua ada hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi, boleh, ya, boleh untuk merubah keyakinan kelas yang ada. Untuk prosedurnya saya yakin Bapak Ibu sudah paham semuanya, ya, karena sudah pernah melakukan. Yang pertama jelas melakukan diskusi dulu, ya. Peraturan apa yang perlu disepakati, keyakinan apa yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Kemudian seluruh warga kelas itu berusaha untuk memberikan idenya atau keyakinannya, bisa dalam bentuk catatan kecil, bisa menuliskan di papan tulis langsung juga boleh. Susunan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur seperti tadi yang saya sampaikan di Pak. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin ketika anak-anak mencatat, mencurahkan pendapatnya, ada kalimat negatif, kita perbaiki jadi positif. Atau misalnya ada satu orang dengan orang yang lain, murid satu dengan murid yang lain, itu keyakinannya sama, maka itu digabung. Tidak perlu kemudian dijadikan dua keyakinan yang berbeda, karena sama, ya.
dibaca, dilihat oleh seluruh warga kelas. Sehingga ketika ada warga kelas yang melanggar keyakinan tersebut, itu langsung teringatkan. Atau teman yang lain juga bisa mengingatkan. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan ya Bapak Ibu. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Nah, hari ini sesuai dengan yang kemarin Ibu sampaikan ya, karena kalian sudah naik ke kelas 9 ya, sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum KPM dilanjutkan ya, itu biasanya kita ada yang namanya pembuatan kesepakatan kelas. Memberikan pemahaman dulu tentang disiplin positif, karena ini kaitannya keyakinan kelas, salah satu dari cara kita membudayakan disiplin positif. Jadi di sini saya memberikan pemahaman dulu tentang budaya positif. Nah, ingat dengan peraturan sekolah kita, salah satunya di situ apa? Memakai seragam sekolah, terus menghormati guru. Ya. Semua peraturan seperti itu sebenarnya adalah untuk membuat kita jadi disiplin, betul. Disiplin yang positif ya. Supaya apa? Supaya kalian ke depannya itu bisa melaksanakan semua kedisiplinan tersebut tanpa kita perintah kembali. Nah, disiplin yang seperti itu harus muncul dalam diri kalian supaya tidak terpaksa. Ada yang pernah dipaksa untuk ayo seragamnya dimasukkan, ada? Atau Bu, saya harusnya membawa HP hari ini, gitu kan ya? Nggak boleh, karena di sini peraturannya nggak boleh membawa HP. Nah, ketika kalian sudah sadar bahwa Bu, memang harusnya saya itu pakai seragam yang sesuai. Harusnya hari Senin pakai OSIS ya pakai OSIS. Jangan sampai saya pakai pramuka. Jadi murid disadarkan akan motivasi intrinsiknya kenapa mereka membuat keyakinan kelas. Kemudian di sini menentukan nilai-nilai kebajikan yang. Nah, apa itu keyakinan kelas? Sudah pernah membuat keyakinan kelas ya di kelas sebelumnya ya. Sikap nilai-nilai kebaikan umum atau universal yang dimiliki dan diyakini setiap warga kelas. Ingat, karena diyakini setiap warga kelas, maka semuanya harus berperan ya, harus berperan. Bu, keyakinan saya yang ini Bu, yang saya punya saya yang ini ya, supaya apa? Kembali lagi supaya motivasi kalian itu berasal dari dalam, bukan karena diperintah oleh Bu Wahyu, bukan diperintah oleh guru yang lain, betul ya. Nah, contoh nilai kebajikan yang ada di masyarakat kita saat ini apa saja di situ? Menghormati, mandiri, gotong royong, menghargai, jujuran, bersyukur, religius, kasih sayang, komitmen, dan lain banyak sebagainya ya. Nah, coba bisa menentukan kalian nilai kebajikan apa yang ada dalam kalimat ini. Kembalikan barang ke tempatnya. Jujur, betul. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa ya? Ayo. Apa? Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Iya, kalian sekolah harus selamat kan ya? Tahu-tahu di sekolah dibok-bok bukan jadi nggak selamat. Bergantian atau menunggu giliran? Apa? Menghargai boleh, ya, disiplin boleh. Terus apa lagi? Kalau berurutan berarti apa?
Sabar, ya kan? Itu bukan giliranku ya, kamu harus sabar. Gunakan masker. Disiplin, kesehatan, ya kan? Oke. Nah, yuk kita buat keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi nanti ketika kalian membuat, silakan menggunakan kalimat positif. Contoh kalimat positif seperti apa? Apa? Duduk yang rapi. Nah, itu positif. Kalau nggak positifnya atau negatifnya apa? Berdiri di atas meja. Berdiri di atas meja. Jangan berdiri di atas meja. Ya, ada kata-kata jangannya itu sudah negatif. Atau dilarang duduk di atas meja, itu sudah negatif, ya. Tapi yang positif, gantilah kalimat-kalimat seperti itu menjadi kalimat positif, ya. Nah, kemudian keyakinan kelas ini usahakan berasal dari kalian semuanya, digabung atau digabung jadi satu menjadi sebuah keyakinan yang itu nanti kalian sepakati, kemudian supaya dilaksanakan. Itu seperti itu, ya. Jangan sampai kalian sudah membuat langgar Allah, ya. Kemudian sudah membuat capek-capek, lah bagian itu kan tidak sesuai dengan saya, padahal kalian yang membuat. Tapi tenang saja, setelah kesepakatan kelas ini jadi, selama mungkin kalian menjalankannya 2-3 minggu, kok kalian merasa, Bu, ada yang perlu ditambahi, boleh itu ditambahi. Otomatis dengan musyawarah orang ganti dewek, ya kan, ganti sendiri, dicoploki gitu ya, embel yang lain, jangan seperti itu, oke? Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah ada dari 9C, ada keyakinan sekolah. Pengen lihat contohnya? Diperbesar, ya. Nah, apa ini? Kurang besar ya. Apa ini? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, ya. Itu salah satu jenis kesepakatannya. Kemudian apa lagi nih? Saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Terus menjaga dan meletakkan barang. Nah, jadi nanti kalian silakan membuat satu kalimat yang berasal dari keyakinan kalian untuk kita jadikan satu menjadi keyakinan kelas, ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, cara membuatnya, masih ingat dulu cara membuatnya? Nah, sepakati dulu peraturan yang akan kita lakukan di kelas ini. Mau apa saja nilainya? Nilai-nilai yang akan kita sepakati menurut kalian. Kedisiplinan, boleh. Saya tuliskan di sini ya. Oke. Yang pertama apa? Kedisiplinan. Yang kedua? Mandiri. Ada lagi? Menghormati. Oke, yang keempat? Gotong royong. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup, silakan kalian tulis. Saya punya post-it di sini. Silakan kalian tulis masing-masing satu pernyataan, 2 boleh, ya. Yang itu sesuai dengan keyakinan diri kalian, yang ingin kalian sampaikan di kelas sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Seperti itu. Ibu kasih waktu berapa? 2 menit cukup? Cukup? Nanti kalau nggak cukup ya kita tambahkan. Ya, silakan ditulis dulu. Ya nggak apa-apa, sini dulu. Bok, nanti ada yang salah. Ya, silakan. Tuliskan 1 atau 2 boleh. Kalau 2 berarti kalian pakai ininya 2 ya. Jadi 1 kertas untuk 1 keyakinan kalian yang ingin kalian tuliskan.
Seperti itu? Ya, silakan. Saya kasih waktu sekitar 2 sampai 3 menit. Yang sudah, kalian boleh menulis menempelkannya di sini ya. Nah, ini saya kasih apa namanya? Saya kasih angka. Silakan kalau menurut kalian ya, menurut kalian yang kalian tuliskan itu adalah kedisiplinan, berarti tempel di nomor 1. Kalau mandiri tempel di nomor 2, menghormati tempel nomor 3, dan gotong royong tempel nomor 4 ya. Sesuai dengan yang ingin kalian yakini. Silakan. Menyusun ya, ini proses ketika anak menyusun atau curah pendapat dari keyakinan yang mereka yakini. Oh, belum. Oke, ditunggu ya. Yo, silakan. Oke, sekalian nih. Mas siapa? Eko. Oh, Edo. Mas Edo. Sini Mas Edo. Oke. Di sini Mas Edo menuliskan apa? Saling membantu. Membantu siapa? Contohnya? Mengerjakan PR. Membantu apa? Oke, membantu teman yang tidak paham pelajaran. Ditambahkan nanti membantu ketika temannya ternyata mengerjakan hal yang negatif, kamu bantu juga. Diperbaiki dulu ya, membantu teman yang tidak paham pelajaran. Jadi lebih spesifik ya. Jadi kalau cuma membantu teman, nah, temannya ternyata sedang melakukan hal kejahatan, nah kamu membantu, itu kira-kira nilai kebajikan bukan? Bukan, membantunya kebajikan, tapi dalam hal yang negatif itu yang bukan kebajikan. Oke, di sini kalian sudah membuat banyak sekali nih ya. Contoh, mengumpulkan tugas tepat waktu, disiplinan, betul ya? Mengerjakan tugas yang diberi guru, ini juga masih sama. Dilarang makan di jam pelajaran. Nah, ini kalimat negatif atau positif? Negatif. Dilarang makan di saat jam pelajaran, berarti bisa diganti menjadi kalimat positif menjadi apa? Makanlah atau makanlah saat istirahat. Boleh minta tolong digantikan? Terus kemudian mematuhi peraturan sekolah, ini juga disiplin. Nah, dari keempat yang disampaikan, kira-kira kalau digabung menjadi satu menjadi kalimat apakah? Kalau digabung menjadi satu? Patuhi peraturan sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan guru, mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti satu peraturan kelas yang bisa kalian dapatkan apa? Apa? Ada yang memberikan syarat? Misalnya, kami meyakini bahwa mematuhi peraturan sekolah dengan mengerjakan tugas adalah hal yang positif atau hal yang baik. Boleh seperti itu? Boleh. Berarti sudah ada 4 keyakinan kelas. Yang pertama dibaca. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, ini tambahkan ya.
saling membantu dan bekerja sama. Jadi tidak hanya membantu saja, ya yang sudah dibantu atau yang belum membantu bekerja bersama-sama dalam kebersihan lingkungan sekolah atau dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, silakan dicermati. Apakah ada yang perlu ditambahkan atau mungkin ada yang perlu dikurangi? Silakan. Atau sudah sepakat? Sudah? Yakin ya? Karena ini buatan kalian, maka siapa yang harus meyakininya, harus melaksanakannya? Semua di sini berarti siapa? Kita itu siapa? Ya kamu dengan guru yang ada di sini, ya. Jadi peraturan kelas, kesepakatan kelas itu tidak hanya berlaku untuk murid, tapi juga berlaku untuk yang berada di kelas ini. Berarti kalau saya masuk ke kelas ini, berarti peraturan itu juga masuk ke saya, ya. Ketika misalnya kalian sedang berbicara, ya saya mau nggak mau harus menghormati. Iya, jangan pengennya saya dihormati ketika kamu bicara didiamkan saja. Nah, ya. Atau misalnya kamu sedang piket nih, ya. Saya sedang masuk piket. Boleh saya membantu, boleh nggak? Boleh, ya. Itu seperti itu. Tapi kalau tugas ya nggak boleh, ya. Mengerjakan tugas terus saya membantu kerjaan tugasmu, gitu ya. Itu ya tidak sesuai. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, sekarang saya punya nih kertas, ya. Saya minta kalian ini tulis yang ini, ya. Silakan dibuat semenarik mungkin. Kemudian nanti kalian tempelkan di kertas ini supaya jadi sesuatu yang menarik sehingga kalian dalam membacanya itu tertarik. Ya, jadi tidak hanya berupa seperti itu terus udah Bu, dia biarkan aja besok ya kelalen, ya kan? Nah, dibuat semenarik mungkin. Di situ sudah Ibu siapkan ada pensil warna, ya, ada bolpen, ada spidol dan sebagainya. Buat semenarik mungkin. You're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some us to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clubbing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Kasih tepuk tangan. Tempel nomor 3. Ya mau dibuat mirip boleh. Nah, biar keren. Nomor 4. Ayo kita kasih semangat kelompok 2, tepuk semangat. Ayo. Udah ya malah ketawa. Iya, masih warna nih, Oke, sambil menunggu kelompok 2, ya. Di sini setiap keyakinan harus disetujui oleh seluruh warga kelas. Makanya di sini ada tanda
tanda tangan ketua dan sekretaris. Harusnya tanda tangan semua sebagai tanda bahwa kalian meyakini keyakinan kelas ini. Cuman kalau tanda tangan semua tidak muat, maka di sini pakai perwakilan. Ketua kelasnya Mas Arif bisa maju untuk tanda tangan dan sekretarisnya Mbak Febri. Silakan. Mana Febri? Ya kamu kan Febri, nggak apa-apa. Pakai ini aja, spidol. Nggak apa-apa, maju aja. Cari yang masalah. Nih, coba main ini. Sudah? Oke, kasih plus buat Mbak Febri sama Mas Arif. Ya. Ini sebagai tanda bahwa kalian sudah menyetujui kesepakatan kelas kita ya. Nah, karena kalian sudah menyetujui, kita lihat poin keberapa yang ada kaitannya dengan kebersihan. 4. Nah, kaitannya dengan kebersihan, maka nanti setelah ini kelas ini harus dibersihkan. Silakan alat-alat yang sudah terpakai bisa dikumpulkan kembali, ditaruh di sini. Silakan. Ya. Nggak apa-apa. Kamu ini jahil banget loh. Jahil banget. Terus sambil dihapus ini ya. Sudah semua Mas Arif itu? Belum diambil. Sudah rapi semua? Sudah ya? Kita baca kembali keyakinan kelas kita. Yang pertama apa? Yaitu? Ayo dibaca. Kami meyakini harus ditaati. Yang kedua, kami meyakini bahwa yang ketiga, yang keempat, supaya keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan bersama-sama, maka ketika ada teman yang melanggar atau lupa akan kesepakatannya, silakan kalian mengingatkan. Betul sekali ya. Oke, refleksi. Apa yang sudah kalian pelajari? Tadi apa saja yang kalian lakukan tadi? Membuat keyakinan kelas. Ada lagi? Mewarnai. Ada lagi? Menggambar. Yang mau ditanyakan kalau tidak Ya, tadi membahas tentang keyakinan kelas ya. Ada sedikit pertanyaan tentang pembuatan keyakinan kelas. Seperti yang sudah dijelaskan, tadi gambaran saya itu dibuat antara wali kelas dengan anak gitu. Bisa nggak sih kalau misalkan kesepakatan kelas ini dibuat dari guru mapel dengan siswanya? Terima kasih. Sama-sama. Ya, kesepakatan kelas itu tidak selalu harus oleh wali kelasnya. Ketika kita mengajar di suatu kelas, kok kita merasa bahwa kesempatan yang ada di kelas itu memang harus diyakini juga oleh kita, karena kita masuk ke kelas tersebut, ya kan? Namun mungkin dari kesepakatan tersebut atau keyakinan tersebut ada yang tidak sesuai ketika panjenengan mengajar di kelas tersebut, maka panjenengan bisa membuat kesepakatan sendiri yang itu kaitannya dengan pelajaran yang akan diajarkan. Contoh misalnya di kesepakatan kelas itu hanya tertulis mengerjakan tugas tepat waktu, tapi di situ tidak ada kesepakatan kelas untuk aktif dalam proses pembelajaran. Nah,
Nah, panjenengan bisa menambahkan. Yuk kita sepakati bareng-bareng. Kira-kira sesuai atau enggak? Mau apa enggak? Itu seperti itu. Jadi boleh saja. Jadi ketika panjenengan mau mengajar di suatu kelas dan panjenengan ingin membuat kesepakatan yang itu menguntungkan di pembelajaran panjenengan, menguntungkan panjenengan juga menguntungkan muridnya, itu boleh saja. Ada lagi? Oke. Terima kasih. Tadi kaitannya dengan stimulus respon dan yang dikontrol, tapi kalau tidak salah ada motivasi intrinsik untuk menuju ke disiplin positif itu ya. Ketika kita di kelas ya ada anak didik kita yang kelihatannya motivasi dari dalam diri itu kurang. Bolehkah kita memberikan motivasi kaitannya dengan nantinya kan? Tadi kan kalau kaitan motivasi intrinsik, kita memberikan motivasi ekstrinsik. Misalkan itu akan memberikan dampak baik ataupun nantinya akan membentuk disiplin positif pada anak. Gitu. Terima kasih. Ada yang mau menjawab? Memberikan pendapatnya? Oke, ini kan ini Bapak Ibu. Ini untuk selanjutnya ya, ada materi selanjutnya, itu posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu mempunyai kontrol terhadap murid dan itu bisa dilakukan kalau misalnya anak tersebut seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hage bahwasanya disiplin dirinya itu kurang. Maka perlu dari luar atau ekstrinsik ya untuk mendisiplinkan dirinya. Jadi salah satu kalau seandainya tadi buku ini menyatakan bahwa anak tersebut kurang bersemangat, bisa nggak kita semangat? Ya boleh saja. Ya, karena apa? Itu tandanya kita perlu mendisiplinkan anak tersebut. Sekali lagi bukan mengontrol gitu, tapi mendisiplinkan. Karena kalau misalnya kita mengontrol, berarti anak tersebut harus mengikuti kita. Tapi kalau mendisiplinkan, menyadarkan mereka bahwa ketika kita berada di suatu keadaan, maka kita harus melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kalau menurut saya boleh bisa oke. Malah justru itu disarankan. Karena kalau dia tidak tidak termotivasi dan diam saja, kita biarkan saja, berarti kita melakukan menurut saya melakukan pembelajaran yang tidak berpihak pada murid. Itu seperti itu. Dan di sini nanti kita bahas tidak hanya teori kontrol juga, tapi juga kebutuhan dasar manusia. Itu. Nanti kita akan lihat apakah anak tersebut kurang motivasi itu karena apa. Boleh nambah nggak? Oh iya, boleh silakan. Ya tadi pertanyaan Bukun boleh nggak sih kita pertanyaan dari Bukun tadi boleh nggak sih kita memunculkan motivasi dari luar gitu ya? Kalau menurut saya boleh, tapi itu sifatnya sementara. Jadi dalam rangka tujuannya itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Gitu. Jadi intinya kita tetap muaranya ke memunculkan, menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa, tapi dengan teknis misalkan salah satunya tadi dengan memberi di awal memotivasi secara ekstrinsik dulu dari guru, tapi arah muaranya tetap untuk menumbuhkan intrinsik di diri siswa. Mungkin seperti itu. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Eri atas penguatannya. Lanjut, mari kita lihat kebutuhan dasar apa yang ingin kita penuhi. Ya, ini kaitannya dengan tadi, ya. Kenapa anak tidak merasa termotivasi? Kenapa kok ketika pelajaran anak tersebut tidur-tidur? Sebenarnya apa yang menyebabkan mereka itu melakukan seperti itu? Nah, sebelumnya saya ingin mencoba ke Bapak Ibu dulu, ya. Silakan Bapak Ibu pakai boleh, kalau misalnya nggak bawa boleh langsung hitung saja deh, langsung menghitung dari apa yang saya bacakan apakah masuk kategori tidak benar, berarti nilainya 1, kadang-kadang nilainya 3, sangat benar nilainya 5. Jadi nanti ketika nomor 1 saya bacakan langsung kirim angka 1, 3 atau 5. Kalau 1 tidak benar, 3 kadang-kadang, 5 sangat benar. Seperti itu ya? Siap? Siap. Nomor 1. Ada 10 gitu. Ada 60.
Biar semangat. Saya senang berteman. 2. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. 3. Saya suka mengobrol lewat telepon. 4. Saya suka bekerja dengan orang lain. 5. Saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. 6. Saya ingin orang-orang menyukai saya. 7. Saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. 8. Apa yang teman-teman saya pikirkan tentang saya itu penting. 9. Saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. 10. Saya senang bertemu orang-orang baru. 11. Saya temenan ya. Saya tidak suka membuat kesalahan. 12. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Melihat dulu. Ya, melihat orang lain dulu. 13. Saya tidak suka perubahan. 14. Saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. 15. Saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. 16. Penampilan saya sangat penting bagi saya. 17. Saya takut mencoba hal baru. 18. Saya suka menjadi benar. 19. Saya suka menyelenggarakan aktivitas. 20. Ya apa saja. Jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Apa? Jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Saya tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. 21. Saya suka memiliki pilihan. 22. Saya adalah orang yang aktif. 23. Duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Duduk di sekolah. Ya duduk di inilah kantor saya. Ya kumpain. Orang muda. 24. Saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. Ya, 13. Alah, biasanya bocorin HP. Sama sekali. 25. Saya senang mencoba hal-hal baru. Fotografi. 26. Saya akan bermain sendiri jika saya mau. Kadang lah. 27. Jujur. Apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. 28. Saya tetap akan melakukan suatu hal walau teman-teman saya tidak suka. 29.
Punya dia. Iya kalian. Kelas 9 saya tidak suka disuruh-suruh. Kayaknya sebagian orang sebaiknya 30. Kerapihan tidak berpengaruh bagi saya. 31. Saya tidak tertawa. Apa? Saya sering tertawa. Nek lucu. 32. Ya Allah temenan sewidak. Saya memiliki koleksi. Apa ya aku Kalau tidak berarti 1 ya. aku koleksi kok. 33. Koleksi apa Mbak ini? Terserah ini. Koleksi tas nih Mbak ini Mbak. Tiga apa saya senang. Tahu lah lucan. Orang. Memberitahu lelucon. Ya Mbak ini Mbak Prima. 34. Saya senang membuat orang lain tertawa. Ini Bu Prima banget ya. Lama tapi nggak lucu gitu. Menghargai ya Pak. Orang berpikir saya bodoh. Oh tidak. Berarti keluar. 36. Saya suka bermain macam-macam permainan. Macam-macam permainan bersama suami yang Bermain hati. 37. Menurut saya ada banyak hal yang lucu. 38. Menurut saya sekolah menyenangkan. Ayo S2. Menyenangkan. Bernyanyi atau menari saat musik bermain. Terakhir, orang pikir saya lucu. Tidak. Bukan pelawak. Silakan dijelaskan. Kenapa, Pak? Ini 1 second ya kayak kamu. Kalau jawaban panjenengan skornya adalah 1 sampai 10, berarti panjenengan kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dari bilang ini, Nggak usah dibagi. baik 138. Ratusan loh. Oh, dibagi 4 berarti. Dibagi 4 berarti. Kira ketemu nenek. Kalau ketemu yang 1 sampai 10 skornya berarti kurang kasih sayang dan rasa. Kalau skornya 11 sampai 20 berarti kurang akan kekuasaan. Kurang kekuasaan. Ya, jadi mungkin menganggap orang itu tidak mengabaikan. Ya Allah. Kita tidak menguasai. Ya. Kalau skornya 21 sampai 30 berarti kurang kebutuhan dan kebebasan. Aduh. Aku kurang bebas. Kurang kesenangan berarti. Ada yang salah? Kurang kesenangan? Aku kebebasan. Boleh nanti bergabung jadi satu supaya senang bersama-sama. Aku tuh ya. 24,5. Kebebasan. Berarti diskon ya. Yang kita harus Aku dewekan gitu. Boleh beri ininya apa namanya? Apa ya? Ibaratnya kayak sesuai nggak sih dengan perhitungan ini? Ada yang memberikan pendapatnya? Kira-kira sesuai. Oh, Bu Prima.
kurang sebentar. Iya, tadi dilihat dari penilaian saya tak kira di situ kesenangan, berarti saya tuh sudah banyak menyenangkan kayak gitu ya. Ternyata malah kurang kesenangan. Aduh Jan, ini perlu digali. Berarti saya sering menyenangkan orang tapi saya kurang senangan ini. Iya. Baru tahu saya ya. Oke, banyak memberikan kesenangan tapi saya kurang kesenangan. Oke. Terima kasih Bu Ayu untuk penilaian ini ya. Karena dia terlalu sibuk memberi kesenangan, dia tidak senang. Bisa jadi seperti itu ya, akan dilupakan Iya. sendiri. Berarti sama juga dengan saya. Saya juga dengan saya. Iya, Bu. Jangan ya. Kesenangan sesungguhnya. Saya kurang kesenangan tapi si dekat saya kan mutlak. Udah 9 Mari kita refleksi dari diri kita, kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau seandainya tadi Prima menyatakan saya sering memberikan kesenangan pada orang lain, kenapa saya masih belum kesenangan? Berarti panjenengan itu memberikan yang terbaik untuk teman-teman supaya mereka senang. Seperti itu. Sehingga kebutuhan dasar panjenengan tadi yang seperti disampaikan piknik. Ya. Benar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya misalnya minum, gitu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita berada di komunitas yang baru, mungkin kita merasa terkucilkan. Jadi salah satunya kita kurang sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Kesenangan kapas, kemudian untuk kebebasan, ya berarti kita memang butuh kebebasan, butuh keluar dari rutinitas, ya. Kalau butuh ini, butuh jalan-jalan padahal kemarin baru itu bukan ini, ya. Itu juga kebutuhan ini ya untuk memenuhi. Kemudian kesenangan, nah ini yang mayoritas, bahkan saya pun juga sama. Ternyata saya butuh kesenangan yang itu bisa membuat saya senang. Itu seperti itu. Padahal selama ini saya berpikir bahwa saya senang-senang saja dong. Tapi ternyata setelah kita menggunakan kuesioner tersebut, ternyata saya masih kurang. Kebutuhan dasar saya tentang kesenangan itu masih kurang. Berarti kita perlu senang-senang semuanya nih ya. Oh ini ya. Agendakan. Kemudian penguasaan. Jadi ada kalanya ketika kita mempunyai kemampuan, itu kita pengen diakui. Betul nggak? Ya, pengen diakui. Salah satunya ini adalah kebutuhan akan penguasaan. Kalau misalnya ada anak, ya, dia itu sering mengganggu teman yang lainnya, bisa jadi memang dia butuh yang namanya penguasaan. Karena tidak ada yang memperhatikan dia, sehingga dia itu berlaku hal-hal yang dalam tanda kutip negatif supaya mereka itu tunduk pada saya. Nah, ini adalah sebuah kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Nah, kalau yang tadi disampaikan oleh Bu Kun bahwa anak tersebut kurang termotivasi, berarti kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kira-kira apa? Bisa jadi bertahan hidup, mungkin dia kerusakan. Bisa jadi kan ya? Sehingga dia lemah, letih, lesu, mulai gitu ya. Kemudian kurang kasih sayang, mungkin sebenarnya dia ingin bukun itu mendekatinya supaya diperhatikan. Atau mungkin kurang kebebasan, ya artinya dia bosan banget sih di sini pelajaran seperti itu saja. Saya ingin bebas, saya ingin keluar, saya ingin belajar di luar. Bisa jadi sehingga tidak termotivasi. Atau akan kesenangan, saya ingin bukun itu atau memberikan pembelajaran yang berbeda supaya saya itu lebih semangat, lebih senang. Bisa jadi itu seperti itu. Tapi kalau penguasaan kayaknya kurang ya, karena ini kaitannya dengan motivasi ya. Glaser menyatakan
Glaser ya, menyatakan bahwa kapasitas untuk merubah ada di dalam diri kita, seperti tadi posisi kontrol kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar kita, maka kemungkinan tindakan kita itu akan mengarah kepada tindakan yang positif. Jadi kalau seandainya ada anak yang berlaku atau bertindak yang negatif, bisa jadi karena anak tersebut belum tahu saya sebenarnya kurang apa, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, sehingga dia melakukan hal-hal yang random. Pernah kita tanyakan kepada anak misalnya seperti ini, kamu kenapa kemarin nggak berangkat? Nggak tahu Bu. Pernah deh? Nah, itu salah satu yang bisa jadi anak tersebut nggak paham kebutuhan dasar mereka itu apa. Atau misalnya ketika terjadi pertengkaran antara satu anak dengan anak yang lainnya, yang satu pukul yang satu, ketika ditanya kenapa kamu mukul dia, iseng Bu. Ada ya peraya seperti itu. Nah, salah satunya mungkin ini akan penguasaan. Itu seperti itu. Jadi ketika kita sudah sadar, sudah tahu akan kebutuhan dasar kita, maka kita akan lebih mudah mengarahkannya. Maka bagi kita sebagai seorang guru, seorang pengajar, itu wajib tahu kebutuhan dasar peserta didik itu apa, supaya bisa mengarahkan mereka kepada keyakinan atau kebajikan ini dasar. Itu seperti itu. Oke. Ini tadi sudah. Nah, dunia berkualitas. Pernah membayangkan Bapak Ibu, saya itu ingin hidup di tempat A, di mana di dalamnya ada X, kemudian saya bersama dengan Y, di dalamnya itu tidak ada yang mengatur saya dan sebagainya. Di dalamnya saya akan melakukan hal yang sangat penting bagi saya adalah A, B, C dan sebagainya. Pernah membayangkan? Pernah, sering malah ya. Kalau sering itu habis jadinya ya. Ya, inilah dunia berkualitas, dunia yang panjenengan impi-impikan, yang diinginkan, yang namanya kayak rangkaian album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, ya, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda untuk membuat Anda menjadi hidupnya menjadi bermakna. Cuman sayangnya di dunia berkualitas ini Anda tidak bisa masuk ke dalamnya. Itu hanya ibaratnya kayak angan-angan Anda akan sesuatu yang ideal, akan hidup yang ideal. Sama murid pun ya punya hal seperti itu, sama halnya seperti kita. Murid pun juga punya dunia berkualitas mereka. Kalau misalnya kita bisa menggali tadi kebutuhan dasar mereka, maka kita bisa setidaknya menuntun mereka untuk menuju ke dunia berkualitas mereka, walaupun tidak sesempurna seperti apa yang kita bayangkan. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol. Ini yang tadi saya sampaikan. Ketika seorang guru itu menghadapi murid, maka kita punya posisi kontrol sendiri, ya. Dian Gosen menyatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid. Di sini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, atau atasan kita. Ya, yang pertama itu penghukum. Nah, mungkin sebagian dari kita pernah melakukan hal yang ini, betul Bapak Ibu? Penghukum. Menggunakan hukuman fisik maupun verbal, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk mendisiplinkan muridnya, yaitu cara saya. Caranya dia, itu seperti itu. Kemudian nada suaranya biasanya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, ya, mukanya serem, muka serem, betul ya Pak. Kemudian biasanya berkata, patuh ya Tuhan saya, atau awas. Biasanya seperti itu. Berdiri di depan. Kamu selalu saja salah, gitu. Selalu pasti dan selalu yang salah kamu. Nah itu ya. Tidak usah ikut pelajaran saya. Nah, itu salah satunya. Pengalaman sekali. Dasar bocah. Nah ini, di sini dampaknya terhadap murid adalah murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, ya. Di sini bisa jadi sesudah kembali duduk anak itu akan mengeluarkan keagresifannya. Contohnya dengan mencoret-coret isi bukunya, ya. Atau yang lebih parah lagi setelah pulang ada mobil, ada motor itu di bares. Bisa jadi hal seperti itu terjadi. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah
diberikan pada ibu-ibu yang kalau menggunakan penghukum itu sudah tidak efektif, itu biasanya memelas. Ya, guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman. Kemudian bersalah atau rendah diri. Nada suaranya memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada anak. Biasanya akan mengeluarkan kalimat, ibu sangat kecewa nak dengan kamu, ya. Gimana coba? Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu seperti ini? Itu adalah kalimat-kalimat yang biasanya membuat orang itu merasa bersalah. Dampaknya terhadap murid adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, sehingga murid menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang tua. Nah, biasanya pembuat merasa bersalah ini justru dampaknya lebih besar daripada yang penghukum. Iya, karena dia bersalah dia. Oh iya maaf, salah ya. Karena ketika dia sudah merasa bersalah, dia itu akan rendah diri, akan mengurung diri, kemudian akan menghindar dari yang namanya teman-temannya. Jadi itu yang membuat malah justru mungkin mereka itu kayak rasa dendamnya, rasa marahnya itu bertumbuh, ya. Kemudian teman, nah ini sering kita jumpai ya kalau di lingkungan sekolahan, supaya membuat anak-anak senang, kita anggap bahwa hubungan kita dengan anak itu adalah sebagai teman, ya. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata jenaka, tersenyum dan sebagainya. Ya, terima, sudah langsung ya, terima ya. Nah, di sini hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid itu bisa negatif, bisa positif, ya. Positifnya adalah semakin akrab antara murid dengan guru. Tapi negatifnya di sini bisa jadi murid jadi ketergantungan dengan guru tersebut dan hanya mendengarkan guru tersebut saja. Ketika guru lain yang memintanya, guru dia mengabaikan, ya. Biasanya kata-katanya, ayolah, bantulah ibu ya nak ya, nanti saya dimarahi kepala sekolah gitu ya. Ayo ingat gak dengan bantuan ibu, itu misalnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu membereskan. Itu adalah kalimat-kalimat yang bisa biasanya dikeluarkan oleh si guru yang bertindak sebagai teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, murid menjadi tergantung pada guru, dan murid hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi kalau misalnya guru yang wanita menyuruhnya, itu tidak diperhatikan. Ya. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, di sini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Memantau di sini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, sehingga kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Biasanya pemantau ini berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan peraturan-peraturan tata tertib yang ada. Ya, jadi pemantau ini dengan muka datar, suara datar, bahasa tubuh yang formal, kemudian berdasarkan catatan perhitungan, ya akan menyampaikan peraturannya apa, konsekuensinya apa, ya udah dilaksanakan. Itu seperti itu. Tanpa memperhatikan apakah anak tersebut, misalnya ya terlambat karena apa, itu tidak diperhatikan. Yang penting peraturannya kamu kalau terlambat itu seperti apa, harusnya konsekuensinya bagaimana, ya udah dilaksanakan. Itu adalah pemantau, ya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, di sini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi kalau yang menghukum biasanya emosinya berlebihan, kalau teman tanpa emosi sama sekali. Nah, kalau yang guru memantau ini itu tanpa ekspresi, ya. Data, ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas.
Walaupun murid paham akan konsekuensinya, tapi hak dia ketika mendapatkan pembelajaran itu akan berubah karena mengerjakan hukuman yang harus atau konsekuensi yang harus dia. Nah, ini posisi yang paling ideal, ya, posisi yang paling ideal. Katakan ideal kenapa? Karena sebenarnya kita bisa melakukan 5 posisi ini, cuma kadang kita belum dapat menempatkan diri kita di posisi manajer secara baik. Ini butuh pengalaman, butuh konsistensi ya. Kalau kita berlaku menjadi seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Berarti di sini dalam posisi manajer itu kita berkolaborasi dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Ya. Kemudian untuk sikapnya itu adalah nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Biasanya yang ditanyakan apa yang kita yakini, kembali lagi ke keyakinan kelas. Apa yang apakah kamu menyukainya? Jika kamu melakukannya atau meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jadi lebih ke solutif kalau manajer. Jadi tidak masalah kamu melakukan kesalahan, yang penting kamu bisa memperbaiki dari kesalahan tersebut. Di sini kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, bukan memisahkan murid dengan kelompoknya. Setelah kita memberikan tuntutan kepada murid tersebut untuk menyelesaikan masalahnya, kita kembalikan ke kelompoknya dalam kondisi dia tidak terluka juga. Walaupun dia membuat masalahnya, tapi tetap ketika kita mendukung, dia akan merasa terluka. Maka kita kembalikan di sini dalam posisi manajer, dia juga tidak merasa terluka. Nah, monggo Bapak Ibu bisa dicek yang nomor 1 pandai, kira-kira posisi apakah yang dilakukan? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Posisi nomor? Pendukung. Ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Lembut ya. Bukan bersalah. Iya, bersalah. Kemudian Adi, ayolah bagaimana? Teman, ya, saya sudah kelihatan ya. Kemudian Adi, tahukah kamu beberapa ini? Manajer. Kita berarti itu pemantau. Harus dibuka mau mengetahui jam berapa sekolah dimulai. Manajer. Ini memang harus diketahui oleh kita sebagai guru, karena kapan posisi kita akan berada di posisi-posisi ini. Dan posisinya 5 harus ada. Panjenengan sudah jadi posisi manajer. Kalau turunnya ada di posisi pemantau. Jangan langsung ya Bapak Ibu. Ya, kasihan nanti anaknya langsung shock. Ya, sudah manajer, ya tahu-tahu dihukum dengan haru ya. Jadi kalau tidak di bagian pemantau, ya diharapkan tidak sampai ke sini nih. Oke. Posisi manajer ini, ya itu identik atau biasanya berjalan beriringan dengan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini segitiga restitusi itu juga sejalan dengan teori kontrol. Ya. Jadi kalau kita menstabilkan identitas, itu teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, jadi ketika kita melakukan kesalahan, ya sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu yang terbaik. Contoh misalnya ada orang menghargai kita, maka hal terbaik yang bisa kita lakukan biasanya menghargai balik. Betul atau tidak?
Atau misalnya ada teman nafrek kita, maka hal terbaik kita biasanya nafrek seperti itu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku itu memiliki alasan. Kenapa kok kamu menghati temannya? Kenapa kok kamu nafrek temannya? Itu karena punya alasan sendiri. Nah, saya tadi dibuat, nah itu ya. Kemudian kalau yang tiga, menanyakan keyakinan kelas, itu kaitannya dalam maksudnya adalah kita semua berkomunikasi bernas. Kenapa kok kamu menghati temannya? Kenapa kok kamu nafrek temannya? Itu karena punya alasan sendiri. Nah, saya tadi dibuat, nah itu ya. Kemudian kalau yang tiga, menanyakan keyakinan kelas, itu kaitannya dalam maksudnya adalah kita semua berkomunikasi bernas. Motivasi internal dalam diri kita apa yang sebenarnya jelas dari apa yang kita lakukan. Nah, ini salah satu kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama dengan murid. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenapa Mbak Nadifa kok mukanya ditekuk seperti itu? Saya ingin membicarakan masalah yang terjadi antara saya dan teman saya tadi pagi, Bu. Tentu, apa masalahnya? Kami terlibat dalam pertengkaran tadi pagi. Nah, hal itu membuat hubungan pertemanan kita menjadi renggang. Saya mengerti, pertengkaran dalam sebuah pertemanan kadang membuat situasi menjadi tegang. Memang permasalahannya apa? Awalnya ada kesalahpahaman antara kita berdua, lalu kita hanya saling menuduh tanpa mendengarkan satu sama lain, dan hal itu membuat semuanya semakin buruk. Sampai-sampai saya mengeluarkan kata-kata kasar, Bu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu. Dan kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih, namun kamu tidak melakukannya, kan? Betul, Bu. Sebenarnya saya greget, tapi saya tahan biar suasana nggak semakin buruk. Hebat, berarti kamu bisa mengendalikan diri. Namun, apakah itu merupakan nilai yang kamu yakini? Tidak, Bu. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nilai apa yang tidak sesuai dengan perilaku kalian? Menghormati dan menghargai teman, Bu. Pertengkaran dalam persahabatan memang cukup sulit, namun penting untuk mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki hubungan tersebut. Apakah kamu mau memperbaiki hubunganmu dengan temanmu? Ya, saya ingin memperbaikinya. Saya merasa sangat menyesal atas apa yang telah terjadi, dan saya ingin meminta maaf kepadanya. Itu adalah langkah yang baik. Mengakui kesalahan, meminta maaf merupakan bentuk kedewasaan. Lalu, bagaimana rencanamu untuk memulai memperbaiki hubunganmu dengan temanmu? Saya berencana untuk mengajarnya bicara dengan tenang dan damai. Dan saya ingin menjelaskan kepadanya bagaimana saya merasa dan meminta maaf atas kata-kata kasar yang keluar dari mulut saya. Pendekatan yang baik, komunikasi yang terbuka dan jujur bisa memperbaiki persahabatan yang mulai retak. Lalu, ada hal yang lain? Saya juga akan berusaha mendengarkan penjelasan darinya, Bu. Saya berharap kita bisa menyelesaikan perselisihan ini dan kembali menjadi teman baik seperti dulu. Saya menghargai tekadmu untuk memperbaiki hubunganmu. Dan di sini saya bisa membantu apabila diperlukan untuk menjadi perantara dalam perbincanganmu dengan temanmu. Semoga permasalahannya jadi lebih cepat selesai. Terima kasih, Bu. Saya mungkin akan membutuhkan bantuan itu. Saya harap kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Lalu, agar hal serupa tidak terjadi lagi, menurut kamu apa yang perlu diperbaiki? Saya akan berusaha mengontrol emosi saya, Bu, dan berusaha untuk mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari teman saya. Bagus, Nadifa. Hubungan pertemanan memang sangat penting. Saya harap hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Jika ada yang perlu dibicarakan, kamu bisa menghubungi saya.
Terima kasih banyak Bu, saya benar-benar menghargainya. Baik, semoga percakapanmu dengan temanmu berjalan dengan lancar. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan dukungannya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Untuk penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan, ini yang sudah saya lakukan dan saya yakin panjenengan di sini juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih dari apa yang saya lakukan. Menjadi model perilaku positif dengan menerapkan senyum, sapa, salam kepada warga sekolah. Ini ketika saya menyapa mereka tersenyum, berarti kan saya tersenyum dia. Bersabar dulu sih. Ya Allah. Apa namanya menerapkan senyum? Karena saya senyum, kemudian teman-teman saya juga ikut tersenyum dan menerapkan senyum. Ini dia terluka dengan senyuman saya. Kemudian sama ini karena kita melaksanakan setiap bentuk dengan warga sekolah itu menyapa, salam dan sebagainya. Ini menjadi contoh buat saya. Anak ketika bertemu kita mengucapkan salam, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Bu. Saya kepada ibu baik juga sebagai kemudian salam berarti kepada sekitar, tidak hanya kepada anak, juga kepada membuat dan menerangkan keyakinan kelas. Tadi sudah saya tampilkan videonya. Ini sedikit foto-fotonya ketika mereka membuat keyakinan kelas. Mendorong kurikulum berpartisipasi dalam dialog dan pemecahan masalah. Diharapkan karena kita ingin membuat suasana yang positif di Bapak Ibu, maka salah satunya adalah dengan kita membuka dialog dengan siswa-siswa kita, ya, supaya mereka itu lebih terbuka. Sebenarnya masalahnya apa, solusinya bagaimana. Kemudian penerapan segitiga restitusi. Tadi sudah saya tampilkan kalau tadi kasus yang pertama, ini kasus kedua. Nanti bisa ditonton di YouTube saya ya. Ini di penghujung acara ya baru ada dulu. Ya. Sebagai guru kita dituntut memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya. Mengetahui kebutuhan dasar murid akan membantu kita untuk menuntun murid mencapai kebahagiaannya. Ini adalah tujuan kita. Membutuhkan langkah politik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dibutuhkan konsistensi dalam menjalankan disiplin positif yang pada akhirnya terlekat dalam diri murid sebagai budaya positif dan dapat membuat identitas gagal menjadi identitas sukses. Refleksi, monggo Bapak Ibu, ada yang mau memberikan refleksinya, boleh dari hal-hal yang ini atau misalnya saya punya refleksi sendiri, boleh. Ada Pak Yogus. Boleh. Allah. Mau lagi lanjut. Refleksi dari kerjaan ini loh. Bisa sarannya kepada saya boleh, atau setelah melakukan forum ini apa namanya kesan-kesannya dengan apa boleh. Ya, refleksi itu sih. Ya udah semua dulu. Iya nggak apa-apa, lanjut aja, ngomong aja. Refleksi dari kegiatan ini yang bisa saya ambil, kita jadi tahu bagaimana kita bisa mengkondisikan kelas, ya, sebagaimana kita sebelumnya memperlakukan anak itu dengan menghukum, dengan menjas, ya kan?
itu sebenarnya salah. Dan sekarang sudah bisa merubah paradigma kita supaya kita lebih bagus dalam mengkondisikan kelas. Oke, ada yang lain? Terima kasih atas waktunya. Setelah saya mendapatkan materi tentang disiplin positif, saya jadi tahu tentang kebutuhan-kebutuhan siswa yang bisa dipelajari oleh guru, dan saya juga jadi tahu cara menyiasati, cara menaklukkan siswa biar patuh ya terhadap peraturan itu bagaimana. Itu yang saya bisa ambil dari mengikuti materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menghadiri forum ini dan berpartisipasi aktif dalam berjanji. Saya harap tidak hanya di forum ini kita sadar, tidak hanya di forum ini kita tahu bahwasanya budaya positif itu penting. Kita bisa melakukan secara bersama-sama, berkolaboratif untuk menciptakan lingkungan sekolah kita yang positif sehingga kita dapat membuat budaya positif yang berpihak pada murid. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan oleh Ibu Wahyuningsih. Tibalah kita di penghujung acara. Semoga acara pada pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Gandrung Mau yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan acara. Marilah kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ati, Guru SMP Negeri 1 Gandrung Mau. Pagi ini saya telah mengikuti diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Wahyuningsih. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan bersama, karena dari saya adalah kita bisa belajar cara untuk memahami kelas dari apa yang telah dikembangkan oleh Ibu Wahyuningsih. Selain itu, kita juga bisa belajar untuk mengatasi permasalahan siswa menggunakan sedikitnya resolusi. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.